channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia perinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi dan juga trading. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam dunia investasi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan insight ataupun manfaat dari video-video saya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya pada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune. Nah, rekan ya, sekarang saya akan membahas konsep awal, konsep dasar dari pasar modal. Ya, sebenarnya apa yang membedakan pasar modal dengan pasar konvensional? Ya, kenapa banyak sekali orang yang gagal pada saat mereka terjun ke pasar modal? Yang mereka ekspektasinya terlalu tinggi, mereka harapannya terlalu besar, ya, tapi setelah terjun mereka tidak dapat apa. Nah, sebelumnya saya akan bahas konsepnya dulu, ya. Konsep dari pasar modal. Ya, sesuai dengan namanya, pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, modal ini adalah instrumen yang ditransaksikan, ya. Saham adalah termasuk instrumen permodalan. Jadi ditransaksikan atau diperjualbelikan di pasar modal. Nah, ya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Fokusnya di sini yang membedakan. Fokus penjual di pasar modal adalah membeli, sedangkan fokus pembeli di pasar modal adalah menjual. Nah, kok kebalik ya? Nah, sebelumnya saya akan bandingkan dengan konsep di pasar konvensional. Nah, jadi konsep di pasar konvensional, ya, pasarnya ini kan sama ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi fokus dari penjual di pasar konvensional ya tetap menjual. Nah, fokus pembeli di pasar konvensional yaitu tetap membeli. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita ingin sebagai penjual di pasar konvensional, ya kita kan harus punya yang namanya toko, kita harus punya yang namanya stok. Nah, mungkin kan ada orang jualan di pasar nggak punya stok. Nah, ya, jadi misalkan nih ada namanya si Budi ya, dia penjual sayur di pasar konvensional. Ya, anggaplah dia punya stok 100 sayur, macam-macam nih sayurnya. Nah, kemudian dia berhasil menjual 90 stoknya tadi. Ya, sisanya kan 10. Nah, dia nggak mikir panjang lebar lagi, nggak mikir ruwet-ruwet. Ya, bagaimana caranya dia intinya dapat mengembalikan stoknya dari 10 ke 100. Ya, dia beli lagi 90 dong. Nah, makanya fokus dari si Budi ya sebagai penjual di pasar yang menghabiskan stoknya itu aja. Bagaimana cara dia bisa menjual stoknya tadi. Kemudian dibalikin lagi stoknya dan seperti itu. Nah, beda ya kalau misalkan di pasar modal, ya tadi saya sudah sebutkan konsepnya adalah fokusnya adalah penjual itu adalah membeli. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi kalau orang kita ingin kita beli saham nih, ya. Kemudian 10 menit lagi harganya naik. Ya, jadi kita nggak usah mikir panjang lebar, yang penting udah cuan kan. Yang penting sudah untung, kita jual. Nah, dalam 10 menit kita sudah untung. Artinya kita nggak usah nyetok dulu kan, nggak usah nyetok saham A, saham B, saham C, ya. Jadi kalau misalkan saham A kita sudah dapat beli dengan harga bagus, ya. Kemudian 10 menit lagi sudah cuan, ya kita jual. Ngapain kita diemin, ya. Nah, makanya saya bilang tadi fokusnya penjual di pasar modal adalah membeli. Nah, bagusnya lagi ya, kita ini bisa seperti tanpa stok di pasar modal. Artinya tanpa stok itu tanpa kita duit ya, dalam kata kutip. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi kan kalau kita transaksi di pasar modal itu ada namanya T+2. Ya, jadi transaksi kita itu dicatat dan dipotong di hari kedua. Ya, misalkan kita transaksi sekarang di hari Senin, ya, uang kita dipotong di hari Rabu. Nah, tapi karena kita tadi misalkan dalam 10 menit ya kita sudah tahu fokus kita sebagai penjual di pasar modal, kita fokusnya membeli di harga bagus. Kita sudah tahu tekniknya. Kemudian dalam 10 menit kan, dalam jangka waktu 10 menit yaitu kurang dari 1 hari itu sudah mendapatkan cuan. Ya, nanti T+2-nya atau lagi 2 harinya selisih untung kita langsung masuk ke rekening. Ya, misalnya kita beli di harga 1000, 10 menit lagi naik 1100. T+2 kita langsung masuk uangnya 100. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kita seolah-olah seperti tidak ngeluarin uang 1000 dulu,
kita harus bayar uang 1.000, kemudian kita kasih 1.100, enggak. Tapi dalam T+2 langsung masuk 100 rupiah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kelihatannya tanpa stok, tapi bukan berarti Anda tidak harus tidak memiliki uang di rekening dana investor. Teman-teman harus ada uangnya di rekening dana investornya, RDN-nya, ya, baru bisa transaksi pasar modal. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya, agar teman-teman paham. Penjual di pasar modal fokusnya membeli, sementara penjual di pasar konvensional fokusnya adalah tetap menjual, ngabisin stoknya, ya, karena tidak ada penjual di pasar konvensional yang tidak memiliki stok. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelinya? Tadi kita sudah bahas penjualnya, pembelinya seperti apa? Nah, kalau di pasar konvensional, ya, seperti saya sudah sebutkan, pembelinya itu tujuannya macam-macam, ya. Tujuan pembeli untuk beli sayurnya si Budi, ya, ada si A misalkan, dia beli sayur si Budi untuk dijatuhkan lauk, ya, di rumahnya untuk dimasak lagi. Kemudian datang si B, ya, dia beli sayurnya si Budi untuk dijual lagi ternyata, karena dia buka warung sayur kecil-kecilan di rumahnya. Nah, datang lagi si C nih, beli sayurnya si Budi, tujuannya untuk bikin jamu, ya, untuk herbal. Nah, kan macam-macam tujuannya. Beda kalau misalkan di pasar modal, tujuan membeli saham, pembeli di pasar modal ya untuk dijual, ya, bukan untuk diolah lagi. Ya, gimana caranya dia diamin sahamnya itu, ya, dia nunggu jadi apa, kan nggak bisa, tetap dengan dijual dalam bentuk saham. Nah, makanya tadi tujuan di pembeli di pasar konvensional macam-macam, tapi kalau pembeli di pasar modal tujuan cuma satu, yang penting bisa jualan. Nah, ya, jadi intinya nanti kalau kita sudah putuskan kita mau jadi seperti apa, ya, kita mau di pihak penjual atau pembeli di pasar modal, ya, kalau kita jadi penjual, kita fokusnya tekniknya, kita belajar tekniknya, bagaimana caranya membeli di harga saham di harga bagus. Ya, saya sebutkan bagus di sini bukan berarti sahamnya mahal atau murah, ya, itu kan relatif. Tapi beli di harga yang bagus, artinya kita bisa jual dapat untung. Ya, jadi kalau penjual kita belajarnya teknik bagaimana membeli saham di harga yang bagus. Nah, pembeli bagaimana caranya kita belajar teknik menjual saham di harga yang bagus, ya. Jadi di harga yang lebih, ya, dari harga kita beli. Nah, jadi bedakan ya. Nah, kita tidak bisa menjadi penjual dan pembeli. Nah, inilah banyak orang keliru, ya, banyak orang yang gagalnya. 90% orang yang sukses, ya, di pasar konvensional, mereka saudagar di pasar konvensional, tapi ketika mereka coba masuk di pasar modal dan kemudian mereka menyamakan konsepnya, ya, fokusnya mereka tidak tahu nih mau jadi penjual atau pembelinya di pasar modal, ya, mereka pasti gagal. Nah, dia sudah tidak tahu fokusnya, kemudian dia tidak bisa memutuskan lagi untuk mau jadi di pihak penjual atau pembeli. Ya, ini kan harus beda, ya. Jangan Anda menjadi penjual dan pembeli di waktu bersamaan. Coba Anda bayangkan sendiri, kalau Anda di pasar, Anda sebagai penjualnya, kemudian Anda sebagai pembelinya. Ya, masa ada yang seperti itu? Oke, katakanlah teman-teman, ya, ada yang bilang, kan ada nih penjual yang mungkin belanja di sebelahnya, di lapak sebelah. Ya, itu kan beda, ya, karena mereka beda market. Artinya orang yang jual sayur kan mungkin beli sayur, ya, pasti dia beli tempe misalkan atau daging, itu kan sudah beda market. Tapi kalau ini marketnya kan pasar modal, ya, kalau Anda beli saham A misalkan, yang market di A itu aja yang kita ubak-ubak, yang kita cari cuannya. Nah, mungkin kita beli saham A, kita jual di saham B, ya, kan nggak bisa seperti itu. Nah, ya, jadi makanya ada mekanisme pasar nanti beda lagi. Nah, ya, yang membedakan adalah teman-teman harus tahu konsepnya, ya. Kalau teman-teman sebagai penjual sudah putuskan sebagai penjual, fokusnya adalah membeli. Jadi jangan disamakan fokusnya di pasar konvensional dengan pasar modal. Kemudian harus teman-teman tetapkan teman-teman menjadi penjual ataukah pembeli di pasar modal. Nah, saya berikan contoh, ya. Misalkan di pasar konvensional nih, si Budi tadi jualan sayur, ya. Kemudian ada pembeli, ya, pembeli sayur terong misalkan, ya, sayur terong. Nah, si Budi ini dari harga terong 1.000, kemudian harga pasar turun menjadi 800. Nah, kemudian turun lagi menjadi 700. Ya, kira-kira si Budi happy atau enggak sebagai penjual?
di pasar konvensional. Ya pastinya dia sedih dong, karena dia beli di harga 1.000, harganya turun lagi. Nah, sementara sebagai pembeli ya pasti happy ya, karena bisa beli di harga murah, tepatnya di harga murah ya. Nah, tapi bagaimana dengan pasar modal? Kalau kita sudah tetapkan sebagai penjual ya, kalau harganya turun terus kita semakin happy karena kita bisa beli di harga yang lebih murah. Nah, ini kan tentu harus tahu tekniknya, bagaimana kita tahu kapan kita harus beli ya, kapan kita harus beli di harga yang bagus tadi, kapan kita tahu harganya akan turun. Nah, tapi kalau sebagai pembeli di pasar modal, tentunya kita sedih dong kalau lihat harga turun ya, karena kita sudah beli di harga yang tinggi, atau gitu kan kemarin aja aku jual ya, nggak nunggu besok ternyata harganya turun. Nah, inilah yang membedakan ya. Nah, juga lagi satu ya, kalau misalkan teman-teman ya, misalkan bilang kalau gagal di pasar modal itu biasa ya, teman-teman mungkin menganggap oh, oke lah, kita kan ada yang namanya belajar. Jadi uang yang kita loss di pasar modal itu kan namanya uang belajar. Oke ya, saya berikan analogi ya, misalkan kalau teman-teman bilang bisa belajar sambil jalan ya, teman-teman ambil uang teman-teman, tabungan teman-teman 1 juta aja deh, kemudian bakar ya depan teman-teman. Kira-kira gimana perasaan teman-teman? Kalau misalkan teman-teman happy, berarti teman-teman sakit jiwa. Tapi kalau teman-teman merasa sedih, ya berarti teman-teman harus belajar di video saya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ya, kalau namanya kita transaksi di pasar modal, itu nggak ada yang namanya tanpa duit. Kita harus ada namanya duit. Meskipun tadi di awal saya sebutkan seolah-olah tanpa uang. Ya, tapi sebenarnya kan harus ada uang di rekening dari investor. Nah, kalau teman-teman tidak tahu konsepnya, ya, dan parahnya teman-teman tidak tahu tekniknya, dan teman-teman tidak bisa memutuskan mau di pihak penjual atau pembeli, ya, otomatis kan uang yang tadi itu hilang. Sama seperti uang teman-teman bakar uang di depan wajah langsung kan. Nah, tapi kalau di pasar konvensional ya, saya bandingkan lagi di pasar konvensional, ya teman-teman bisa tuh transaksi tanpa uang. Nah, contoh ya, si Budi tadi kan jualan sayur nih, ya dia punya 100 ikat macam-macam, tapi ternyata dia tidak punya yang namanya sayur pare misalkan. Nah, datanglah si D, tadi kan ada A, B, C, datanglah si D, ya dia minta pare, yang kebetulan si Budi ini nggak jual. Nah, tapi si Budi karena sudah tahu di mana petaninya, ya di mana saya harus nyari terong, pare. Kemudian dia terima tawarannya dengan asalkan si D ini DP dulu, bayar DP 20%. Nah, jadi kan dia sudah terima duit duluan, ya, tanpa adanya transaksi lebih dulu. Artinya dia sudah pegang uang tanpa adanya pertukaran. Nah, jadi uang di awal dia sudah punya, ya, dia jadi transaksi tanpa modal, tanpa uang. Nah, beda kalau di pasar modal, teman-teman harus pakai uang. Nggak bisa transaksi tanpa ada uang dulu. Nah, jadi kan misalkan nih, kalau ada tadi transaksinya, ya teman-teman nggak bisa kan memaksakan. Kalau teman-teman sebagai putuskan sebagai penjual, teman-teman nggak tahu tekniknya, teman-teman paksakan nih agar pembeli tersebut mau beli di harga yang tinggi, ya, sehingga teman-teman cuma kan nggak bisa. Nah, kalau teman-teman nggak tahu tekniknya, ya ujung-ujungnya teman-teman pasti akan jual rugi gitu aja terus. Ya, teman-teman beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Ya, pembeli pun juga sama. Teman-teman beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Sekarang teman-teman tidak tahu tekniknya. Nah, teman-teman juga tidak tahu mekanisme pasarnya, bahwa tidak ada yang mau membeli saham tersebut. Sahamnya teman-teman, tidak ada yang mau menjual saham teman-teman di harganya sudah teman-teman tetapkan. Beda kan kalau di pasar konvensional, ya rata-rata harganya sudah ditetapkan oleh pasar, ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli sayur di lapak A dan lapak B dan lapak C dan seterusnya, rata-rata harganya sama. Ya, rata-rata sama. Nah, mungkin kekuatan tawar-menawar kita aja yang sekarang dipertaruhkan kan, yang diandalkan. Kalau di saham, di pasar modal kan kita tidak bisa nawar. Nah, inilah yang membedakan ya. Jadi teman-teman harus paham sekali konsepnya, perbedaan di pasar konvensional dengan pasar modal, sehingga teman-teman nanti tidak gagal saat terjun di pasar modal. Nah, agar teman-teman paham bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya di pasar modal,
Ya, saya anggap dengan nonton video ini teman-teman sudah tahu perbedaan konsepnya ya. Nah, untuk teknik dan juga strateginya akan saya bahas selanjutnya di video-video saya. Oke, jadi stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update info-info terbaru dan video-video menarik tentang edukasi dalam dunia investasi dan juga saham. Saya Imadi Dupi Andika, SSC Magister Manajemen, undur diri. See you on the next video. Bye bye.